Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya. Selamat jumpa. Masih bersama Bang Udin Copacabana Parfum Gresik. Sudah lama tidak on air ya. Hari ini kita bahas banyak macam-macam. Mudah-mudahan sesuai dengan permintaan daripada komentator daripada YouTube Bang Udin. Oke, satu-satu ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana cara meracik parfum untuk komposisi bibit dan alkohol? Ya, ini suatu pertanyaan yang sangat wajar dan sangat umum. Kenapa? Karena semua penjual atau semua yang meracik parfum ingin semua dengan kualitas yang bagus. Sangat bagus, apresiatif ya. Pada dasarnya pengolahan daripada pembikinan parfum atau pewangian itu banyak kategori ya toh. Misalnya ya, eau de parfum, ya, eau de toilet, oke, kemudian eau de cologne, ya, kemudian spray body, kemudian aftershave, ya, aftershave. Oke, akan kita golong-golongkan sesuai standarisasi daripada pembikinan daripada parfum yang internasional ya. Kita bahas ini yang original ya. Kita kesampingkan yang lain-lain dulu, kita membahasnya pada formulator original parfum. Oke. Kalau eau de parfum itu komposisi essential oil atau bibit parfum antara 30% sampai 45%. Selebihnya adalah alkohol. Kita di sini kita tulis ini adalah biangnya ya, bibit parfumnya ya. Jadi 30% sampai 45% itu eau de parfum. Oke, kalau eau de toilet itu 15% sampai 20%. Oke, kalau eau de cologne itu 5% sampai 10%. Oke, kalau spray body ya, spray body itu ibaratnya apa ya, untuk ya seperti eau de cologne cuma lebih ringan lagi. Ini hanya 2% sampai 5%. Kalau aftershave ini 1% sampai 3%. Oke, ini standarisasi daripada parfum internasional dengan suatu catatan bibit atau biang parfum yang dipakai ini adalah biang parfum yang bagus dan biang parfum yang betul-betul punya grade quality yang tinggi. Ingat ya, kita membahasnya ini adalah formulasi daripada parfum-parfum original atau parfum-parfum branded.
Kita belum membahas pada refill ya. Jadi 30% biang sampai 45% itu eau de parfum. Makanya eau de parfum ini bisa jadi bau itu antara 1 sampai 5 hari itu masih melekat. Ya. Eau de toilet 15 sampai 20%. Ini cukup 1 sampai 2 hari. Kadang cuma 1 hari. Kadang cuma 8 jam. Itu kategori eau de toilet. Jadi jangan berharap eau de toilet itu sampai 3-4 hari tidak mungkin bau. Karena dia akan terjadi volotip atau penguapan daripada biang parfumnya. Eau de cologne ini hanya pewangi badan. Jadi ini hanya seumpama orang habis mandi kita pakai spray body ya, spray badan ya. Hanya pewangi badan, fresh. Butuh yang fresh. Ini paling 3-4 jam. 2-3-4 jam lah ini kekuatan. Spray body hampir sama dengan eau de toilet, eau de cologne ya. After shave ini biasa untuk habis cukur jenggot atau kumis atau potong rambut supaya wangi. Cuma 1-3%, hanya sebagai pengimbang pewangi. Oke, ini untuk catatan parfum branding atau patokan dari parfum yang bibit parfumnya mempunyai high quality. Ingat, high quality. Sekarang bagaimana dengan kita-kita ini atau parfum refill? Parfum refill. Bagaimana untuk formulasinya? Sebagai catatan, parfum refill itu tempo lalu pernah kita bahas ya. Kategori bibit parfum yang biasa, kategori bibit parfum yang medium atau premium. Yang ketiga, bibit parfum yang mempunyai intensitas tinggi atau grade high quality. Jadi pola dasarnya adalah harga bibit parfum antara Rp750 ke bawah itu yang biasa. Ya. Kalau antara 750 sampai 1.500 itu yang medium. Kalau yang 1.500 sampai harga 4.000 bahkan lebih itu yang high quality. Nah, bagaimana cara memformulasinya atau memformulasikan? Kita tidak perlu mengikuti patokan ini. Buang jauh-jauh patokan ini. Ya. Ingat, kita di sini pedagang bibit parfum atau hanya parfum refill. Jadi intinya semakin banyak bibit, semakin banyak kita untung. Karena yang kita jual adalah bibit parfumnya. Oke, perlu diingat ya. Yang kita jual itu bibit parfumnya. Otomatis semakin banyak bibit, semakin banyak kita untung. Ini berlaku jika face to face. Maksudnya gini. Misalnya ada orang datang beli di parfum di kita. Anggap aja ini botol 30 mili. Botol 30 mili harga berapa? Ini harga 40.000 atau 35.000. Otomatis standar bibit yang kita kasih adalah 50-50. Kenapa 50-50? Karena ini menjamin bau tetap intensitas tinggi dengan skala bibit parfum yang kita jual itu standar biasa atau yang medium yang harga pengambilan 750 ke bawah atau antara 1.500 ke bawah. 30 mili kita jual berapa? 40.000 atau 35.000. Misalnya bibit harga 1.000, kalau 15 mili kan 15 mili dijual 2.000 kan 30.000. Botolnya sama alkohol anggap aja 5.000. Betul toh? Kalau
pengambilan harga bibit Rp500 atau Rp750, ya tetap kita jual harga Rp2.000. Bagaimana dengan harga yang Rp3.000? Ya otomatis nanti ada beda caranya menyampaikan. Harga standar 35 atau 40.000. Cuma kan harus kita tawarkan karena kita memang face to face pembeli dan penjual. Apa mau dikasih lebih kuat lagi Pak? Bibitnya nanti lebih banyak lagi. Alkoholnya cuma sedikit. Biasanya pembeli akan terpancing. Misalnya ini botol 30 mili. Gimana kalau diisi bibit 25 mili, alkoholnya 5 mili. Kuat sekali Bapak. Saya jamin. Akhirnya harga berapa terjadinya? Kalau 2.000 1 milinya berarti kan 50. Botol sama alkoholnya 10.000, anggap aja 60.000. Pelanggan pasti akan puas karena langsung dihadapkan pada kita bibit 25 mili, alkohol 5 mili. Ingat, kita di sini jualan bibit. Ya, jualan bibit. Jika face to face orang datang ke toko kita acuan jual standarisasi 30 mili, 35.000 atau 40.000 atau 30.000 dengan acuan bibit 50% atau bibit setengah, alkohol setengah. Berarti bibit 15, alkohol 15. Tapi yang namanya kita jual untuk bagaimana supaya rating penjualan kita juga lumayan bagus, kita tawarkan sama konsumen. Bagaimana Pak kalau ini dibuat lebih kuat lagi? Kalau standarnya kan 35.000. Kalau ini itu 15 mili bibit, 15 mili alkohol. Bagaimana kalau kita kasih 25 bibit, 5 mili alkohol? Cuma harganya sudah beda. Anggap aja ketemu 50.000. Dihitung bagaimanapun kita tetap untung banyak. Ini namanya jualan. Oke. Terus ada pertanyaan. Bang, bagaimana kalau ada jual itu satu botol cuma 15.000, 30 mili ada 10.000, ada yang jual 7.000, ya Anda bisa ngitung sendiri. Berarti mereka bukan jual face to face, berarti jual asal jual orang hilang, mau beli mau kembali lagi terserah, mau nggak kembali lagi terserah. Ini yang tidak punya masa depan. Bukan kita menjelek-jelekan orang, tidak. Yaitu sah kita menjual seperti itu, sah. Yang penting dalam jualan itu untung. Cuma yang namanya jualan kan butuh untuk repeat order atau yang bagaimana asal bau. Mungkin kalau 30 mili dikasih 3 mili atau 5 mili dikasih DPG supaya gak kelihatan dingin, terus dikasih metanol bukan alkohol untuk menekan kos biaya, tetap bau. Cuma tidak menjamin kualitas. Ingat ya, tidak menjamin kualitas. Harga bibit yang bagaimana? Pasti bibit yang cari yang murah-murah. Jangan disalahkan pembeli atau jangan disalahkan penjual jika dijual harga murah, kualitas tidak menjamin karena memang pembeli carinya harga murah, yang penting asal bau. Beda jauh ya. Kalau kita punya toko, kita punya kedai atau kita punya pelanggan face to face atau by phone yang sudah kenal, otomatis kan kita menjaga kualitas karena nama baik kita akan tetap terkenang atau diingat. Tapi kalau kita menjual secara online, secara apa, terserah Anda mau jual, mau kasih formula berapa yang Anda anggap untung, ya silakan.
Bisa dikasih 2 mili, 3 mili, kasih DPK, kasih metanol, terserah, namanya orang jualan, kita tidak bisa menyalahkan. Yang penting sudah dapat untung. Hanya seperti itu. Bukan dalam artian ini dijamin kuat gini-gini. Terserah yang jual. Kita tidak mau menjelekkan orang jualan. Cuma logikakan kita sendiri. Kalau harga murah, bibit harga pasaran umum segitu, terus dijual harga murah, untungnya berapa, belum bagaimana. Mungkin untungnya tipis karena perkalian. Tapi kalau masalah kualitas, omong kosong. Oke, itu kembali pada formulasi komposisi bibit parfum di alkohol. Sudah jelas ya? Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Bang, bagaimana essential oil yang dimaksud mungkin bibit destilasi murni langsung dicampur dengan bibit parfum refill? Oke. Pertanyaan sangat bagus. Berarti kita harus tahu betul komposisi bahan parfum itu sendiri. Kita harus lihat. Ya, ini saya hapus ya, mungkin dimengerti ya. Jika ada kurang jelas, bisa nanti komen biar kita jelaskan lagi. Hapus ya. Oke. Kita kembali pada bagaimana bibit parfum ditambahi fixatif atau ditambahi essential oil. Berarti kita ini pembahasannya lebih jauh lagi mengarah pada perfumer. Ingat ya. Kalau seperti itu kita harus tahu piramidanya. Di parfum itu ada hukum triangle piramida segitiga untuk parfum. Top, middle, base. Oke. Kemudian blend. Namanya blending. Kemudian namanya fixative. Oke, untuk yang seperti itu kita membahas tadi ya. Jika bibit parfum ditambahi dengan fixatif atau ditambahi dengan essential oil, kita harus tahu komposisi. Misalnya kita sebagai contoh kita bikin parfum Aqua Bulgari. Oke ya, sebagai contoh loh ya. Aqua Bulgari. Oke. Aqua Bulgari top note-nya apa? Salt C, citrus. Oke, middle-nya Aqua Bulgari, middle-nya middle Aqua Bulgari itu apa ya, saya ingat-ingat dulu ya. Kalau base-nya pasti ini Aqua Bulgari, base-nya di posisi ada cumarin, kemudian ada rosewood, ada sandal, ada tonkabin. Kalau middle-nya ini rose, jasmine,
Aqua Bulgari itu dia watersy, rempah, salt, citrus, kemudian ini ada pepper, kemudian ada kardamon. Oke, mungkin sedikit ini pembahasannya. Mungkin ada salah atau benar ya, nanti kita lihat di komposisinya. Oke, nah sekarang misalnya kembali lagi pada bibit parfum Aqua Bulgari yang kita tahu dari komposisi ini. Mau kita tambahi apa? Ya, mau kita tambahi apa? Misalnya kita tambahi Vistactif. Vistactif yang jenis apa? Apakah ada dari korelasi dari ini semua? Ingat, ini mungkin ada ini. Aqua Bulgari itu ada mineral apa ya? Mineral apa namanya itu ya? Termasuk kayak saat sini atau merin ya, kelon. Kalau di aromatic chemical namanya kelon, kemudian cumarin. Nah, oke. Jika ini kita tambahkan essential oil, misalnya jasmine atau rose atau lily valley, bisa jadi akan lebih mempertebal. Cuma komposisinya harus seberapa, ini harus latihan dulu, tidak harus asal masuk. Dikhawatirkan di parfum itu, ingat ya, di komposisi parfum, komposisi bibit parfum blending itu hanya, ingat ya, 5% essential oil. Selanjutnya 95% aromatic chemical. Perlu diingat-ingat betul ya. Pembikinan daripada parfum itu 5%, 3-5% essential oil, selebihnya 95% aromatic chemical. Aromatic chemical itu bagaimana mengartikan? Dalam artian kok sedikit sekali ya essential oil. Memang seperti itu. Kalau tidak ditunjang dengan ini, nilai dari bibit parfum itu berapa? Terlalu tinggi. Jadi aromatic chemical itu mengindeks harga, bagaimana membuat suatu produk ini harganya rendah. Didoping dengan aromatic chemical. Apakah aromatic chemical itu termasuk merusak? Tidak, salah. Ingat ya. Jangan salah persepsi. Aromatic chemical di sini termasuk posisi vegetatif. Termasuk posisi top. Middle, base, top. Paham? Middle, base, top itu terikat pada vegetatif aromatic chemical. Bukan dalam artian ini adalah campuran-campuran yang untuk menekan biaya murah tapi tidak ada efek. Justru di parfum itu dibutuhkan vegetatif untuk blending ini. Karena kalau essential oil tidak ditunjang dengan aromatic chemical,
justru baunya tidak akan lasting. Kenapa seperti itu? Ini contoh ya, kita rose, anggap aja komposisi rose, essential rose. Karena essential rose ini juga kalau didestilasi dia mengandung velotip parfum yang penguapannya juga cepat, ya itu kan ditangkap untuk didestilasi untuk jadikan essential oil. Oke. Dan ini untuk bikin essential oil rose 1 ton bunga rose hanya menciptakan essential oil 1 kilo. Bisa Anda bayangkan harganya. Kalau 1 ton diambil minyaknya cuma 1 kilo. 1 ton bunga terus berapa per kilonya, berapa ribu per kilo, dikalikan 1000 kilo dan didestilasi jadi 1 kilo. Makanya untuk bikin menunjang rose ini ada namanya geraniol. Ini rose essential aromatik chemicalnya ini masuk ada geraniol. Kemudian ada bunga geranium. Oke. Ada lagi namanya linalin. Diperkuat lagi linalol. Paham? Ini sama dengan rose. Rose EO, essential oil, rose. Rose essential chemical, aromatic chemical, sama-sama rose. Jadi memformulasikannya misalnya ini dibuat dikomposisi misalnya essential oil hanya 1% dengan aromatic chemicalnya anggap aja 9%, ini terjadi bau rose extract atau bau rose blend. Bukan dalam artian ini rose langsung murni dimasukkan bibit parfum, rusak atau terlalu tebal. Paham ya? Jadi bibit parfum yang sudah jadi itu sudah terkomposisi banyak dari berbagai, ya seperti ini tadi, ini ada tulisan rose, tapi rose-nya di sini berapa persennya rose original, rose essential oil, yang lainnya apa? Cuma habis ini diambil sekian persen. Sandalwood, terus kemudian citrus, bukan dalam arti misalnya bau jeruk, macam-macam. Ada citrol, ada bergamot, ada lim, ada orange. Itu masuk kategori citrus. Nah ini yang seperti yang saya ulas tadi, ini pembahasan tentang parfumer ya. Dan ini kita melangkah terlalu jauh. Nanti untuk session yang seperti ini nanti akan kita ulas pembahasan pada konten berikutnya secara detail. Cuma ini gambaran saja. Kita menjawab bibit parfum ditambahi essential oil
atau fixative. Nah, misalnya fixative tadi essential, sekarang fixative. Sekarang fixative yang apa yang mau ditambahkan? Itu masuk kategori apa? Cumarin fixative, linalol, geraniol, sandal itu fixative semua. Mungkin saya paham di pasaran umum mereka yang menyebut fixative itu galaxolide, mus, di umum di pasaran galaxolide, atau pokoknya yang namanya belakangnya lit-litan itu fixative jenis mus. Apa ada hubungannya dengan ini? Mungkin di sini ada ya, saya kira ini mesti ada musnya ini. Muste atau muste ini ada ini. Bukan kalau sholat muste atau apa ini. Bisa, cuma hanya berapa persen. Jika terlalu banyak, akhirnya merusak komposisi. Kita tidak melarang orang mau eksperimen, tidak ada melarang, gitu. Wajar, terserah Anda. Cuma paling tidak kita harus tahu apa yang kita masukkan di situ. Kalau kita tahu komposisinya, piramidnya ngerti, jenisnya apa, ini masuk kategori yang mana, bisa, nggak ada masalah. Cuma dalam artian misalnya ini nggak ada kaitannya dengan clove atau cengkeh. Essential oil, clove ada, eugenol ada, ya toh. Essential oil, lavender, ini mungkin juga ada lavender kalau untuk aqua vulgari, lavendol, lavenin. Yang dimasukkan apa? Dengan komposisi yang bagaimana, berapa persennya? Dikhawatirkan akan timbul bau baru yang condong pada essential oilnya, atau memang ketangkep. Nah, ini perlu eksperimen. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Nanti kurang jelas bisa komen. Ya. Ke depan akan kita bahas satu persatu komposisi komponen daripada apa itu essential oil, apa itu aromatic chemical, yaitu apa itu artinya blending, apa itu artinya fixative. Terus bagaimana mengkomposisikan, ya toh? Oke. Untuk pembahasan kali ini saya anggap cukup. Saya tunggu respon dari Anda. Mungkin kalau kurang jelas bisa komen. Dan mungkin apa yang perlu diketahui silakan komen, nanti akan kita buat YouTube-nya, kontennya. Dari saya Bang Udin Kopagabana Parfum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya.